الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ulang sedikit ya, mas'alatu faqidit tahuraini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatu faqidit tahuraini. Faqidut tahuraini huwa alladhi faqada al-ma'a wat-turaba wa hukmuhu أنه يجب عليه الأول أن يصلي الفرض لحرمة الوقت الثاني أن لا يقرأ من القرآن إلا الفاتحة إن كان جنبا. الثالث لا يجوز أن يكون إماما. الرابع يجب عليه القضاء. حكم فاقد الطهورين إذا وجد أحدهما بعدما صلى إذا وجد الماء فعليه القضاء مطلقا سواء أو وجده في الوقت أم خارجه. وأما إذا وجد التراب فننظر الأول إذا كان قبل خروج الوقت فيجب عليه القضاء مطلقا. الثاني إذا كان بعد خروج الوقت فننظر الألف إذا كان
al-qada'u yasqutu bitayammumi fayajibu alaihi at-tayammumu likay yu'ida as-salata wa dhalika bi an yatayammama fil mahalli alladhi yaghlibu fihi faqdul ma'i al-ba'u idza kana al-qada'u la yasqutu bitayammumi fala yajibu alaihi at-tayammumu li'adati as-salati wa dhalika bi an yusalliya fil makani alladhi yaghlibu fihi wujudul ma'i idh la fa'idata fil i'adati haitsu innahu yajibu alaihi qada'uha fima ba'du idza wajada al-ma'a kama qala sahibu safwati zubadi wa man lima'in wa turabin faqada al-fardha subla thumma mahma wajada min dhaini fardan haitsu yasqutul qada bihi fatajdidun alaihi furida fa khulasatu al-mas'alati annahu idza kana tayammumuhu sayusqitu al-qada'a fahuna tajibu alaihi i'adatu as-salati wa illa fala masailu fit tayammumi mata yajibu qada'u as-salati 'ala al-mutayammimi yajibu fi thamani halatin wa hiya al-awwalu al-ula al-'asi bisafarihi walau fi mahallin yaghlibu fihi faqdul ma'i al-thaniyatu al-faqidu lil ma'i fil mahalli alladhi yaghlibu fihi wujuduhu hadaran kana aw safaran wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif hafizahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatu faqidit tahuraini. Masalah faqidut tahurain. Faqidut tahuraini, faqidut tahurain adalah huwa alladzi faqadal ma'a wat turaba. Orang yang ketiadaan air dan ketiadaan tanah. Artinya ini orang pengen berwudu pakai air, airnya nggak ada. Pengen tayammum pakai tanah, tanahnya tidak ada. Orang tersebut disebut dengan faqidut tahurain. Bagaimana hukumnya ini? Orang yang disebut dengan faqidut tahurain. Wa hukmuhu annahu yajibu alaihi. Dan hukumnya
bahwasanya wajib atasnya, yaitu atas faqidut tahurain, al-awwalu yang pertama, an yusalliyal fardha li hurmatil waqti. Wajib yang pertama atasnya dia melakukan sholat fardu untuk menghormati waktu. Pengen wudu airnya nggak ada, pengen tayamum tanahnya tidak ada, maka ini orang disebut dengan faqidut tahurain. Kewajiban yang pertama, orang tersebut wajib untuk melakukan sholat fardu. Tapi ingat, sholat fardunya tanpa wudu dan tanpa apa? Tanpa tayamum. Tujuannya apa? Lihurmatil waqti, untuk menghormati apa? Menghormati waktu. Ats-tsani yang kedua, an la yaqra'a minal qur'ani, seseorang tidak membaca dari Al-Qur'an illal fatihata, kecuali suratul Fatihah, in kana junuban, jika dia adalah orang yang dalam keadaan janabah. Jadi yang dibaca dari Al-Quran yang diperbolehkan pada waktu dia sholat hanya surah Al-Fatihah saja. Kenapa demikian? Dikarenakan surah Al-Fatihah hukumnya apa? Wajib atau rukun daripada rukun sholat. Jadi yang bisa dibaca, yang wajib dibaca hanya surah Al-Fatihah saja. Jadi nggak boleh, kan habis Al-Fatihah ada kesunahan untuk baca apa? Baca surah, itu nggak boleh dibaca karena itu bukan merupakan rukun daripada rukun sholat. Itu merupakan sunnah daripada sunnah sholat. Jadi yang boleh dibaca dari Al-Quran hanya surah Al-Fatihah saja jika ini orang dalam keadaan hadas janabah. Janabah hadasnya, orang yang disebut dengan orang yang junub. Jadi yang pertama, wajib atas orang yang faqidut tahurain mengerjakan sholat fardu, tujuannya lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu. Yang kedua, yang diperbolehkan dibaca dari Al-Quran hanya surah Al-Fatihah saja. Yang ketiga, la yajuzu an yakuna imaman, orang tersebut tidak boleh menjadi imam, nggak boleh jadi imam, karena dia hukumnya adalah orang yang faqidut tahurain. Jadi orang yang faqidut tahurain yang pertama wajib untuk melakukan sholat yang fardu, tujuannya adalah untuk menghormati waktu. Yang kedua, tidak diperbolehkan membaca daripada Al-Quran, yang diperbolehkan hanya surah Al-Fatihah saja. Yang ketiga, orang tersebut tidak boleh menjadi apa? Jadi imam. Yang keempat, yajibu alaihil qada'u, wajib atas orang tersebut untuk mengqadha salat yang dia kerjakan dalam kondisi faqidut tahurain. Jelas ya? Jadi 4 hal yang wajib bagi orang yang faqidut tahurain. Faqidut tahurain adalah orang yang ketiadaan air dan ketiadaan tanah. Pengen wudu airnya tidak ada, pengen tayamum tanahnya tidak ada, maka orang ini disebut dengan faqidut tahurain. Kewajibannya ada 4. Yang pertama, orang tersebut wajib melakukan sholat fardu, tujuannya untuk menghormati waktu. Yang kedua, yang dibaca daripada Al-Quran hanya surah Al-Fatihah saja. Yang ketiga, tidak diperbolehkan menjadi. Yang keempat, wajib untuk mengqadha sholat fardu yang dia kerjakan dalam kondisi faqidut. Jelas ya? Nah sekarang hukmu faqidut tahuraini, idza wajada ahadahuma ba'dama shalla. Hukum faqidut tahurain apabila dia mendapatkan salah satu daripada keduanya, mendapatkan tanah atau mendapatkan air. Ba'dama shalla, setelah dia sudah melakukan sholat fardunya. Ini bagaimana hukumnya? Kalau seandainya faqidut tahurain dia mendapatkan air atau mendapatkan tanah setelah melakukan sholat fardunya, ini bagaimana hukumnya? Idza wajadal ma'a, apabila dia mendapatkan air,
fa'alaihil qada'u mutlaqan, maka wajib atas orang faqidut tahurain untuk mengqadha salat fardunya secara mutlak. Rincian hukumnya bagi orang yang disebut dengan faqidut tahurain apabila dia mendapatkan salah satu dari dua alat bersuci. Tadi yang pertama air, yang kedua adalah tanah. Setelah dia sudah melakukan sholat yang fardu. Ini bagaimana rincian hukumnya? Yang pertama, apabila ini orang mendapatkan air, maka wajib atas orang yang faqidut tahurain untuk mengqadha sholatnya secara mutlak. Sawa'un awajadahu fil waqti am kharijahu, baik orang tersebut mendapatkannya masih di waktu sholat atau sudah di luar waktu sholat. Misalnya zuhur, masuk waktu zuhur, air yang dia pergunakan untuk wudhu tidak ada, kemudian tanah yang dia ingin pergunakan untuk bertayamum tidak ada, maka ini orang disebut dengan faqidut tahurain. Dia kerjakan sholat fardu, kemudian misalnya zuhurnya masih ada atau zuhurnya udah habis, dia mendapatkan air, maka wajib bagi orang yang faqidut tahurain ini untuk apa? Mengqadha sholat zuhur yang sudah dilakukannya, karena tadi mendapatkan apa tadi? Mendapatkan air. Jadi kalau rinciannya mendapatkan air di waktu sholat yang fardu masih ada atau sudah habis, maka ada kewajiban bagi faqidut tahurain untuk apa? Untuk mengqadha sholat fardunya secara mutlak. Jelas ya? Jadi kalau yang didapatkannya air, maka orang yang faqidut tahurain wajib untuk mengqadha sholat fardunya secara mutlak, baik mendapatkan airnya dalam waktunya atau di luar apanya? Di luar waktu sholatnya. Jelas ya? Wa amma idza wajadat turaba, adapun apabila orang yang faqidut tahurain mendapatkan tanah. Kalau tadi yang pertama faqidut tahurain ini mendapatkan apa? Air. Dapetin air, mau masih waktu sholatnya ada atau sudah habis, maka secara mutlak orang yang faqidut tahurain ini wajib untuk mengqadha sholatnya secara mutlak, karena yang didapatkan adalah apa tadi? Air tuh. Jadi kalau air waktunya masih ada atau sudah habis, maka bagi orang yang faqidut tahurain wajib mengqadha sholat fardunya secara mutlak. Wa amma idza wajadat turaba fananzuru, adapun apabila faqidut tahurain dia mendapatkan tanah, ini bagaimana hukumnya? Fananzuru, maka kita perhatikan, kita lihat. Al-awwalu, yang pertama, idza kana qabla khurujil waqti, apabila mendapatkan tanahnya sebelum habis waktunya, fayajibu alaihil qada'u mutlaqan, maka wajib atasnya untuk mengqadha salat yang fardu secara mutlak. Ulang lagi. Tadi yang pertama, faqidut tahurain mendapatkan apa tadi pertama? Air. Mendapatkan airnya di waktu sholatnya masih ada atau sudah habis, maka bagi faqidut tahurain wajib untuk apa? Mengqadha sholat fardunya secara apa? Secara mutlak. Yang kedua, apabila dia mendapatkan tanah, ini bagaimana rincian hukumnya? Maka kita perhatikan, kita lihat. Apabila sebelum habis waktu sholat, maka wajib atasnya untuk mengqadha sholat fardu yang telah dia kerjakan. Misalnya asar masuk, kemudian pas asar masuk air untuk berwudu tidak ada, tanah yang dipakai untuk tayamum apa? Tidak ada. Maka ini orang dalam kondisi apa tadi? Faqidut tahurain. Kemudian asarnya dikerjakan. Sebelum asarnya habis, ini orang mendapatkan apa? Tanah. Bukan air nih ngomongin nih, tanah nih. Mendapatkan apa? Tanah. Bagaimana hukumnya mengqadha salat fardunya? Maka wajib atasnya untuk apa? Mengqadha
mengqadha salat fardunya secara apa? Secara mutlak. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi air waktunya masih ada atau waktunya habis, maka wajib mengqadha salat fardu secara apa? Secara mutlak. Yang kedua adalah mendapatkan apa? Tanah. Ini rinciannya bagaimana? Kalau waktunya belum habis, maka wajib bagi orang tersebut untuk mengqadha salat fardunya secara apa? Secara mutlak. Jelas ya? Ats-tsani yang kedua, idza kana ba'da khurujil waqti. Apabila mendapatkan tanahnya setelah habis waktunya. Kalau tadi yang pertama waktunya masih apa? Masih ada. Maka wajib bagi faqidut tahurain untuk mengqadha salat fardunya secara apa? Secara mutlak. Yang kedua sekarang, apabila mendapatkan tanahnya setelah sudah habis waktunya, misalnya maghrib masuk, kemudian air yang dipakai untuk berwudu tidak ada, tanah yang dipakai untuk bertayamum tidak ada, maka ini orang dalam kondisi disebut dengan faqidut tahurain. Dia sholat maghrib, kemudian maghribnya udah habis. Ini bagaimana hukumnya nih? Sementara maghribnya udah habis, sudah masuk waktu isya, baru mendapatkan apa? Tanah. Ini bagaimana hukumnya? Fananzuru. Maka kita perhatikan. Al-alifu a idza kana al-qada'u yasqutu bit tayammumi. Apabila qadha salat fardunya itu menjadi gugur dengan sebab tayammum, fayajibu alaihi tayammumu, maka wajiblah atasnya untuk bertayamum, likai yu'idas salata, agar dia tidak mengulang kembali salatnya. Wadzalika, hal tersebut, bi an yatayammama fil mahallil ladzi yaghlibu fihi faqdul ma'i, dia bertayamum di tempat yang umumnya, yang biasanya ketiadaan air padanya. Ingatin tuh kalimatnya, mendapatkan tanah setelah sudah habis apanya? Waktunya. Lihat tempatnya tuh, begitu. Kalau ini orang mendapatkan tanah setelah sudah habis waktunya, maka lihat tempatnya. Apabila tempatnya adalah tempat yang umumnya tidak ada apa? Tidak ada air, maka bagi orang tersebut wajib untuk bertayamum, tujuannya agar dia tidak mengulang kembali apanya? Salat fardunya. Ingetin ya. Ini hukum yang pertama, ini hukum yang A. Jadi apabila ada orang yang faqidut tahurain, mendapatkan air, mendapatkan apa? Tanah, sudah habis waktunya. Misalnya maghrib waktunya udah apa? Udah habis. Kemudian baru mendapatkan apa? Tanah. Maka bagi orang yang faqidut tahurain ini, lihat tempatnya. Kalau tempat dia berada adalah umumnya biasanya air itu tidak apa? Air tidak ada, maka wajib bagi orang tersebut untuk apa? Bertayamum. Tujuannya apa? Agar ini orang mengulang apa? Mengulang sholat fardunya, bukan tidak. Agar ini orang mengulang sholat fardunya. Agar ini orang tujuannya apa? Mengulang sholat fardunya. Kan yang pertama belum dihukumkan apa? Udah hukumkan sah karena ada apa? Ada tanah itu. Kalau belum ada tanah nggak masalah. Tapi pas mendapatkan tanah baru ada masalah ini. Jadi orang yang faqidut tahurain, dia sholat, masuk waktu maghrib, tanah tidak ada, air tidak apa? Tidak ada. Kemudian habis waktu maghrib, masuk waktu isya, mendapatkan apa? Tanah. Maka ini orang kewajibannya wajib untuk apa? Bertayamum. Tujuannya apa? Agar dia mengulang kembali sholat fardu yang telah dilakukannya. Dengan catatan dia berada di mana? Tempat daerah yang umumnya tidak ada apa? Tidak ada air. Jelas ya? Ulang lagi.
Faqidut tahurain, apabila dia mendapatkan salah satu dari dua alat bersuci. Yang pertama, apabila faqidut tahurain mendapatkan air, maka baginya wajib secara mutlak untuk apa? Untuk mengulang sholat fardu yang telah dia kerjakan, baik waktunya masih ada atau waktunya sudah habis. Yang kedua, faqidut tahurain, apabila dia telah mendapatkan tanah, maka diperhatikan, apabila waktunya belum habis, maka bagi faqidut tahurain wajib untuk apa? Mengqadha sholat fardu secara mutlak yang telah dikerjakannya. Kalau waktunya sudah habis bagaimana? Kita lihat tempatnya. Kalau ini orang berada di tempat yang umumnya tidak ada apa? Tidak ada air, maka ini orang kewajiban yang pertama apa? Wajib bertayamum. Tujuannya apa tadi? Agar dia mengulang kembali, bukan tidak ya, agar dia mengulang kembali sholat fardu yang telah dilakukannya. Jelas ya? Yang B, yang B, idza kana al-qada'u la yasqutu bit-tayammumi, apabila qada salat fardu tidak gugur dengan sebab tayammum, fala yajibu alaihi tayammumu, maka tidak wajib atasnya bertayammum, li'iadatis salati, untuk mengulang kembali salat fardunya. Wadhalika, hal tersebut, bi an yusalliya fil makanil ladzi yaghlibu fihi wujudul ma'i, orang ini sholatnya di tempat yang umumnya ada air. Ingetin yang kedua ini, yang B. Kalau tadi yang pertama, orang tersebut adanya di tempat yang umumnya biasanya tidak ada apa? Tidak ada air. Dapetin tanah, waktu sholat fardunya udah habis, maka ini orang wajib bertayamum, tujuannya agar dia mengulang kembali apa? Sholat fardu yang telah dia kerjakannya. Yang kedua tidak. Yang kedua, ini orang adanya di tempat yang umumnya biasanya ada apa? Ada air. Kemudian dapetin tanah, maka ini orang tidak ada kewajiban untuk apa? Untuk bertayamum, untuk mengulang kembali sholat fardu yang telah dia kerjakannya. Kenapa demikian? Idla faidata fil i'adati, karena tidak ada faidahnya mengulang sholat fardu yang telah dikerjakan. Haitu innahu yajibu alaihi qada'uha, sekira-kira sesungguhnya wajib atasnya mengqadha salat fardu yang telah dia kerjakan. Fi ma ba'du idza wajadal ma'a, setelahnya apabila dia mendapatkan air. Pas ada air, maka wajib untuk diulang semua salat fardu yang dia kerjakan dalam kondisi faqidut apa? Tahurain. Kenapa demikian? Karena ini orang adanya di tempat yang apa? Yang biasanya, yang umumnya ada apa? Ada air. Jelas ya? Jadi ulang lagi sekali lagi. Faqidut tahurain adalah orang yang ketiadaan air, ketiadaan apa? Tanah. Kemudian hukumnya ada 4. Yang pertama, wajib untuk melakukan sholat fardu, tujuannya untuk menghormati waktu. Yang kedua, yang boleh dibaca hanya surah Al-Fatihah saja. Yang ketiga, tidak boleh jadi imam. Yang keempat, wajib atasnya untuk mengqadha sholat fardu yang telah dia kerjakan. Hukumnya bagaimana bagi orang yang faqidut tahurain? Apabila dia mendapatkan air yang pertama, maka wajib atasnya untuk apa? Mengqadha sholat fardunya secara apa? Secara mutlak, baik waktunya masih ada atau sudah habis. Yang kedua adalah faqidut tahurain, apabila dia mendapatkan apa? Tanah. Ini bagaimana hukum rinciannya? Maka yang pertama kita lihat, apabila waktunya belum habis, maka wajib atas faqidut tahurain untuk apa? Mengqadha sholat fardunya secara apa? Secara mutlak. Yang kedua, apabila waktunya udah apa? Udah habis. Perhatikan, lihat tempatnya. Kalau dia ada di tempat yang umumnya biasanya tidak ada apa? Tidak ada air, maka wajib atasnya untuk apa? Tujuannya apa? Untuk mengulang kembali sholat fardu yang telah dikerjakannya. Yang kedua, yang B,
apabila dia ada di tempat yang umumnya tidak ada apa? Yang umumnya ada apa? Ada air, yang umumnya ada air, maka tidak ada kewajiban baginya untuk apa? Bertayamum. Jelas ya? Kenapa demikian? Karena nanti pas ada air, sholat yang telah dikerjakannya semua wajib diapakan? Diqadha semuanya. Makanya tidak ada kewajiban baginya untuk apa? Bertayamum, mengulang sholat yang telah dikerjakannya. Kenapa demikian? Karena tempatnya umumnya ada apa? Ada air. Jelas ya? Kama qala sahibu Safwatiz Zubadi, wa man lima in wa turabin faqada al-farda shalla thumma mahma wajada min daini fardan haitsu yasqutul qada bihi fatajdidun alaihi furudha. Keterangan sudah di atas ya. Fa khulasatul mas'alati, maka kesimpulan masalah di atas, annahu idza kana tayammumuhu sayusqitul qada'a, bahwasanya apabila adalah tayammumnya akan menggugurkan qadha salat yang fardunya, fahuna tajibu alaihi adatus salati, maka di sini wajiblah atas faqidut tahurain untuk mengulang salatnya kembali tadi. Tempatnya tempat yang umumnya tidak ada apa? Tidak ada air. Wa illa fala, kalau tidak maka tidak ada kewajiban untuk mengulang kembali sholat fardu yang telah dikerjakan tadi. Tempatnya tempat yang umumnya ada apa? Yang umumnya ada air. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqallati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilma yaqini tuwafiqni li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu qurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bi taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarri
شرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهل منا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب منا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب منا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب منا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب منا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب منا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان
وجه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi